Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Banyak petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau tentang sukses, beruntung, bahagia. Di antaranya ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa itu sukses ya Rasulullah? Mengingat pentingnya jawaban dari pertanyaan ini, maka Rasulullah berdiri, kemudian beliau menjawab, "An-najatu hiya." Sukses itu adalah satu, amsik ala lisanika. Jaga lidahmu. Jangan bertutur kata yang tidak baik. Jaga lidahmu. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak fitnah bisa terjadi karena tutur kata yang tidak bagus. Seringkali orang mencari kebahagiaan tetapi lidahnya kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah nyatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Tenangnya hati, jamaah sekalian, itu menjadi dasar lahirnya kebahagiaan. Orang tidak mungkin bahagia kalau hatinya gelisah. Orang tidak mungkin bahagia kalau hatinya susah. Karenanya jaga dan pelihara zikir-zikir kita. Yang kedua, kata Rasulullah, "Wal yasa'ka baituka." Hendaknya rumahmu itu melapangkan kamu. Rumah kita adalah surga kita. Rumah kita yang membahagiakan kita. Bukan sebaliknya. Banyak orang punya rumah besar, megah, tapi senangnya keluyuran di luar rumahnya. Seolah-olah dia tidak tenang tinggal di dalam rumahnya. Rasulullah dalam riwayat yang sahih, rumah beliau itu ukurannya hanya 5 kali 5 meter. Sekarang ini bisa kita lihat, yaitu kuburan Rasulullah SAW. Di samping Masjid Nabawi, di samping Raudah yang masih berada dalam lingkungan Masjid Nabawi. Itulah sesungguhnya rumah Rasulullah, 5 kali 5 meter. Dahulu kala tak ada pintunya, tak ada jendelanya. Hanya sekedar gorden saja, kain penghalang pintu dan jendela itu. Tak ada lampu yang sering menyala. Ada satu lampu tetapi sering tidak menyala karena tak ada minyaknya. Hanya ada satu meja, hanya ada satu piring, hanya ada satu tikar yang sudah robek-robek dari pelepah kurma karena saking lamanya tikar itu. Hanya ada satu bantal, hanya ada satu piring. Tetapi Rasulullah menyatakan, "Baiti jannati," rumahku adalah surgaku. Jamaah yang dirahmati Allah, rumah kita hendaknya diisi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan, mengundang datangnya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyatakan, "Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an." Berilah nur, berilah cahaya rumah kalian dengan sering melakukan salat di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah salat sunnah bagi laki-laki dan sering membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di masjid bagus. Tetapi pertanyaannya, yang lebih bagus adalah membaca Quran di rumah kita masing-masing.
Karena itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin rumah kita diberi cahaya, diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, wabki ala khati'atik. Tangisi kesalahan-kesalahan kamu. Jamaah yang di Allah, zaman sekarang ini termasuk zaman aneh. Banyak kelihatan orang berbuat salah, dipertontonkan akibat dari kesalahannya, tetapi di depan umum masih tersenyum, masih tertawa-tawa saja. Saya kira kita semua pernah menonton orang-orang yang ditangkap karena korupsi. Korupsi, ditangkap, dipertontonkan di depan layar. Tapi tak pernah kita melihat ada koruptor yang ditangkap itu dia menangis. Tak pernah. Yang kita lihat adalah senyuman di bibirnya. Pertanyaannya, dia senang dengan kejahatannya yang besar itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Korupsi ini kezaliman yang besar. Bukan kezaliman, bukan dosa kecil karena menganiaya banyak orang. Menyusahkan banyak orang. Kesalahan yang kecil saja kalau sering dilakukan berbahaya. Rasulullah menyatakan, iyyakum wa muhaqqiratudz dzunubi. Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang kalian anggap remeh. Kalian anggap enteng. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu kalau sering dilakukan jadi kebiasaan hidup, maka dia akan berubah menjadi dosa besar dan membinasakan si pelakunya. Jamaah yang dirahmati Allah, masjid raya ini dalam pandangan kita adalah masjid sebesar ini. Mungkin kita tidak pernah mengurai bahwa sebenarnya masjid raya ini terdiri dari miliaran butiran-butiran pasir yang diikat oleh semen membentuk bangunan sebesar ini. Kalau butiran-butiran pasir yang kecil itu, dosa-dosa kecil kita, dijadikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sebagai kebutuhan, maka dalam pandangan Allah adalah dosa yang besar. Sebaliknya, kebaikan yang kecil tapi terbiasa dilakukan, maka ini juga menjadi pahala yang besar bagi yang bersangkutan. Rasulullah menganjurkan agar supaya kita sering melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun juga, karena kalau itu sering dilakukan, maka Allah akan menilai sebagai kebaikan yang besar. Jemaah yang dirahmati Allah, itu di antara petunjuk Rasulullah tentang an-najah, kesuksesan. Ibnu Abbas rahimahullah. Siapa ini Ibnu Abbas? Beliau sahabat, beliau keluarga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Ibnu Abbas, manusia kedua yang paling faham Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kedua yang paling faham Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sudah meninggal, maka para sahabat kalau ada hal-hal yang ingin dia tanyakan yang berkaitan dengan Al-Quran, mereka lari semua kepada Ibnu Abbas, karena beliau orang yang terfaham tentang Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Ibnu Abbas, ada 7 tanda kebahagiaan di dunia. Kalau ke-7-7-nya ini kita miliki, maka sempurnalah kebahagiaan kita. Kalaupun ada 3-4 di antaranya, alhamdulillah, kita sudah memiliki sebahagian dari kebahagiaan itu. Yang terpenting, jangan sampai ke-7 tanda kebahagiaan ini tidak kita miliki sama sekali. Yang pertama kata beliau adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa suka bersyukur, hati yang pandai bersyukur. Ini ciri orang yang beriman, karena orang yang beriman itu senantiasa menyatakan walhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Nikmat itu bukan hanya sekedar yang bernuansa enak, bernuansa nyaman, tidak. Sakitnya pun orang yang beriman itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan secara umum, ajaban li amril muslimina, sungguh sangat menakjubkan seluruh urusannya orang-orang Islam. Inna amrahu kulluhu khair, seluruh urusannya orang Islam itu mengandung kebaikan.
In asabahu sarra, kalau dia mengalami kegembiraan, syakara, lantas dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka dengan bersyukurnya itu adalah kebaikan bagi dia. Wa in asabahu darra, kalau dia ditimpa kesulitan, sabarah, lantas dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dengan sabarnya itu juga bernilai kebaikan baginya. Secara spesifik, secara khusus Rasulullah menyatakan sakit yang diderita oleh seorang mukmin, maka Allah mengganti dagingnya dari daging yang haram diganti dengan daging yang halal. Allah mengganti darahnya darah yang haram diganti dengan darah yang halal. Kenapa? Karena ketika sakit tentu akan susut daging dan darah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Kata kuncinya jamaah sekalian, kebiasaan kita di waktu sehat itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Ketika sehat kita terbiasa salat berjamaah, dan ketika sakit kita terhalang, maka dalam salat sendirian Allah tetap menghitung kita sebagai salat berjamaah. Hebatnya lagi kalau Allah berkehendak dia memanggil kita, kita wafat, padahal dahulu kala ketika kita sehat, gemar kita berbuat baik, maka berkatalah, bersabda Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amalan itu dinilai dari Allah dari yang terakhirnya. Insya Allah orang yang terbiasa melakukan kebaikan, akhir hayatnya juga husnul khatimah, mati dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda kebahagiaan yang kedua di dunia adalah al-azwajus salihatu, pasangan hidup yang saleh, istri salihah, suami yang saleh. Sekali lagi, istri salihah, suami saleh. Rasulullah pernah menyatakan, ad-dunya mata', dunia ini kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik kesenangan adalah perempuan yang salihah. Di lain kesempatan Rasulullah menganjurkan, memerintahkan kepada kita setiap suami. Beliau Rasulullah menyatakan, istausun nisa'a bil khairat. Sering-seringlah berpesan kepada perempuan dengan pesan-pesan yang baik. Fa innahunna khuliqa minad dala'. Karena perempuan itu awalnya dahulu kala, yaitu Hawa, itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'wajad dala' a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling di atas. Karenanya, kalau dipaksa dia untuk melakukan kebaikan, kasar tahu, pasti kamu akan mematahkan dia. Tapi kalau kamu biarkan dia dalam kesalahannya, maka dia akan tetap bengkok. Karenanya, jadilah suami-suami yang senantiasa sering menasihati istri kita, istri-istri kita. Karena Rasulullah di lain kesempatan beliau juga menyatakan, perempuan itu didominasi oleh perasaannya. Perasaannya panjang, akalnya pendek. Sementara laki-laki, akalnya panjang, perasaannya pendek. Inilah dua kombinasi yang Allah ciptakan dan tentu diinginkan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga jemaah sekalian adalah al-auladul abrar, anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Karenanya Allah mengingatkan setiap orang yang beriman. Allah nyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari nanti, di belakang hari nanti dia meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim, takutlah kalian akan lahirnya generasi yang lemah itu. Falyattaqullah, solusinya adalah kita sekarang ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, waliyaqulu qaulan sadida, hendaknya senantiasa kita berkata-kata dan berperilaku yang jujur, yang benar. Karena kebenaran, kejujuran adalah dasar lahirnya segala kebaikan. Sebaliknya bohong, dusta, tipu, biang kerok lahirnya kejahatan. Quran juga menjelaskan, ada orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh merusak generasi keturunan kita. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Kalau mereka berkuasa siapa ini sekalian? Orang-orang kufur. Kalau mereka berkuasa, sa'a fil ardi liyufsida fiha, dengan segera dia akan melakukan merusak di muka bumi ini, wa yuhlikal harsa wan nasal,
Dan dengan segera pula dia merusak tanam-tanaman dan generasi keturunan. Generasi keturunannya siapa yang dirusak? Tidak lain adalah generasi keturunannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau adalah al-bi'atus salihah, lingkungan yang bagus. Karenanya Allah memerintahkan setiap kita ini untuk senantiasa beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak kepada kebenaran, kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tidak dibenarkan ada seorang mukmin yang berdiam diri dari kemungkaran, tidak dibenarkan. Dan Allah dengan tegas menyatakan, kalau kita berdiam diri dari kemungkaran, maka dengan segera mungkin Allah akan menghinakan kita. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh kepada hablum minallah, hubungan dengan Allah, syariat Islam, wa hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Allah menyatakan kita ini umat yang terbaik, umat Islam, karena dua misi yang kita jalankan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin. Kalian orang Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Kalian dilahirkan oleh Allah, punya misi, punya tugas kepada orang lain. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran-kemungkaran. Yang kelima kata beliau adalah al-malul halal, harta yang halal. Karena halal ini mengundang keberkahan, halal mengundang ketenangan. Sebaliknya haram menghancurkan keberkahan, haram menghasilkan kegelisahan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang diridhai oleh Allah adalah harta yang berkah, tentu harta yang halal. Sebaliknya harta yang haram, maka tentu ini akan menyusahkan banyak pihak. Kemudian yang keenam adalah at-tafaqquh fid din. Kita memperdalam pengetahuan kita tentang agama ini. Dan Rasulullah menyatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah hendaki pada dirinya senantiasa terjadi kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu faqih, faham tentang agamanya. Sayangnya dari sekian banyak umat Islam yang rajin salat, hanya sedikit yang mau sering ikut pengajian-pengajian. Sekali lagi, dari sekian umat Islam yang rajin salat, hanya sedikit yang mau ikut pengajian-pengajian. Padahal pengajian itu salah satu sarana yang terbaik untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang agama kita. Bodoh kita tentang agama, maka orang lain akan mudah mempengaruhi kita. Itulah sebabnya sehingga banyak ulama menyatakan, berhati-hatilah, waspadalah terhadap sinkretisme dan akulturasi. Apa itu sinkretisme? Banyaknya isme-isme, faham-faham di luar Islam yang mempengaruhi umat Islam. Akulturasi itu artinya budaya-budaya dari nenek moyang kita, bahkan dari luar, yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini banyak dianut oleh umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang merasa alergi dengan syariat Islam itu sendiri. Padahal dia yakin bahwa syariat Islam itu datangnya dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ketujuh ciri kebahagiaan di dunia adalah al-umrul mubarak. Umur yang berkah. Umur yang berkah itu maksudnya adalah umurnya berjalan terus tetapi kebaikannya juga bertambah. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya, maka semakin bertambah keberkahannya. Inilah manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya bertambah tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Wa syarrun nas, manusia yang buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya bertambah tetapi kekurangannya, kejelekannya, keburukannya masih lestari, masih seperti dahulu kala. Jamaah sekalian, coba kita renungkan. Sudah berapa puluh tahun kita mempunyai kebiasaan yang buruk mengenai tentang salat tarawih. Saya katakan kebiasaan buruk karena ini sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Setiap kali menjelang akhir Ramadan, mulai dari pertengahan sampai akhir, semakin banyak saudara kita yang mundur dari salat tarawih. Pertanyaannya,
Apa sebabnya? Apa sebabnya? Padahal antara saum, man sama Ramadana, puasa Ramadan dengan qiyam Ramadan, ini dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Man sama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selanjutnya, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa tetapi juga salat tetap harus ditegakkan. Salat tarawih itu adalah salat lail, salat tahajud di awal malam. Karena salat tahajud itu 3 waktunya. Awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Salat tarawih adalah salat tahajud di awal malam. Sementara Allah menjamin, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah kita yang bertahan istiqamah senantiasa salat tarawih sampai akhir, Allah akan menempatkan kita di kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.